Puji Tuhan, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya, Bagusyon yang terkasih, sukacitaku dan mahkotaku, dan yang selalu kurindukan siang dan malam. Ya, memang saya sangat merindukan, pertama merindu untuk segera bertemu kembali secara fisik, secara jasmani. Kalau selama ini kita banyak bertemu dan tidak tahu sampai kapan kita akan bertemu secara virtual, secara online, live streaming. Tetap kita bawa dalam doa supaya semua segera berlalu. Tetapi yang paling utama adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kita sebagai manusia ya hanya bisa berdoa dan berharap. Yang jelas jangan sampai kita putus pengharapan. Jangan sampai kita putus asa. Tetap sabar sampai nanti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi janjinya pasti. Karena semua ada waktunya. Ya kita sabar saja. Kapan corona berakhir, ya kita sabar saja. Kapan gajinya dinaikkan, ya sabar saja. Karena ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya, ya sabar saja. Karena memang masalah kesabaran ini, ya tergolong juga penguasaan diri, masuk ke buah yang ke-9 itu. Kemarin malam kita sudah belajar bagaimana untuk menguasai diri agar tidak emosi, tidak mudah emosi. Karena kalau emosi yang tidak dikendalikan itu bisa membuat masalah baik orang lain maupun juga diri kita sendiri. Belajar untuk tidak emosi, mengatur, memanajemen kemarahan, supaya saat kita marah, itu iblis tidak memanfaatkan, tapi segera diredam. Yang bisa meredam siapa? Ya diri kita. Dan belajar untuk menguasai diri itu lama. Sepanjang kita hidup di dunia ini, yaitulah belajar untuk menguasai diri. Dan tanpa bimbingan Roh Kudus, tidak akan mampu. Sebab itu tetaplah berserah kepada Yesus, mempelai bias surga. Tuhan pimpin aku, tolong ya Roh Kudus supaya bisa menguasai diri. Karena begini, menguasai orang lain lebih mudah dibanding menguasai diri sendiri. Seorang pimpinan menguasai anak buah lebih mudah. Berikan job description-nya memerintah mudah. Tapi apakah dia bisa menguasai dirinya sendiri? Belum tentu juga. Kadang orang lain jadi korban. Supaya tidak terlihat dia tidak bisa menguasai dirinya. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mari belajar menguasai diri. Termasuk juga masalah kesabaran itu juga dari penguasaan diri. Dan ujian kesabaran ini jangan lupa setiap hari, setiap waktu, dan tidak bisa kita ketahui kapan waktunya ujian kesabaran ini. Dan seringkali kita dengar masalah khotbah-khotbah tentang kesabaran, tapi dengan seringnya kita dengar juga seringkali kita abaikan. Dan tiap hari harus berjuang untuk sabar. Yang di gereja juga berusaha untuk belajar sabar, yang di rumah juga, pelayan Tuhan juga, hamba Tuhan juga, mari semuanya kita belajar untuk sabar. Nah, tahu sekarang ini apa yang dinantikan, yang ditunggu-tunggu, tetap sabar saja. Kalau saya jelas sabar menantikan Tuhan kapan segera corona ini segera pergi dan Bagusyon kumpul kembali. Itu yang saya nanti-nantikan. Dan Tuhan izinkan, Louis, kamu sabar saja. Ya Tuhan, aku sabar kok. Ya wis tak enteni ya. Ini kesabaran saya diuji, artinya diuji adalah saya sudah nggak betah lagi kepingin kumpul kembali, sudah lama, mulai bulan April, akhir Maret ya, akhir Maret itu, pertengahan Maret, tanggal 15 Maret kalau nggak salah itu, mulai kita tidak bisa ketemu. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, masuk September, sudah 5 bulan lebih, dan ini belum ada tanda-tanda untuk segera berubah warna, dan tak kapan nanti, kalau saya melihat, memperhatikan dari Bapak Menteri yang terhormat, Bapak Nadiem itu, masalah kuota yang akan diberikan kepada para siswa-siswi, saya melihat jangka panjangnya sampai Desember. Wah, ini masuk nanti sampai Desember kita begini-begini saja. Terus nanti sampai Natal online. Terus gimana coba? Kemarin saya diskusi dengan anak-anak, waduh Pak, nanti kalau
Natal terus live streaming gimana Pak? Aku enggak ada drama. Loh, ada drama kan juga bisa. Malah ditonton se-Indonesia. Iya ya, kenapa? Aku pengen selalu ada drama gitu. Loh, enggak apa-apa. Nanti live streaming tetap ada drama. Ya, tetap ada. Jikalau Tuhan izinkan untuk live streaming, tetap ada drama. Malah bagus tuh ditonton orang se-Indonesia. Kita live. Wah, ini konser besar ini. Ya, drama Natal dari pelosok. Puji Tuhan loh. Tonton yang lalu yang hanya lokal saja, sekarang kita jadi interlokal, kan bagus. Nah, itu. Tapi ya sabar saja untuk menantikan semuanya. Dan pada siang hari ini kita akan lagi belajar tentang penguasaan diri yang lebih fokus kepada masalah kesabaran. Karena sudah diperintahkan Tuhan melalui Rasul Paulus. Dan tulisan Rasul Paulus mari kita baca supaya nanti Paulus tidak kecewa. Sudah nulis surat nggak dibaca kan gitu ya. Silakan dibuka dulu suratnya Paulus yang menjelaskan soal kesabaran itu. Ada di mana? Ada di mana? Oh, tahu ya, belum saya sebutkan tahu ya. Pinter ya, Pak Kesian ini ngerti. Seneng saya. Jadi gini loh, sukanya saya itu belum saya bilang ayatnya sudah tahu tempatnya, pasalnya tahu? Di mana? Loh, ngerti ya, luar biasa. Ayatnya ngerti, sewenang pinter gini ya. Yuk kita baca ya. Ada di LCD soalnya ya. Kita baca ya. Kolose 3 yang ke-12 ya. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Suatu pertanyaan untuk kita terlebih dahulu, ya untuk kita semuanya, mengapa kok Allah mengendaki supaya kita ada kesabaran? Karena di awal ayat sudah dijelaskan, kita ini orang-orang pilihan Allah. Sejenak ke 1 Petrus 2 ya. Itu ditahan dulu, dikasih batas ya. Ayat yang ke-9 ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 untuk kita akan mengetahui apa hubungan kok harus memiliki kesabaran ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca mulai. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang kita kembali ke Kolose 3 ayat 12 tadi. Di situ ada kalimat orang-orang pilihan Allah. Jika dihubungkan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih. Ya. Kemudian di Kolose 3 ayat 12 ada kalimat yang dikuduskan. Nah, sekarang dihubungkan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 juga, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Berarti Allah mengendaki, karena kita sudah sebagai orang-orang pilihan Allah, mari kita juga memiliki sifat kesabaran itu. Yang artinya, orang yang bisa sabar adalah orang yang sudah dipilih Allah, dikuduskan. Karena kalau tidak pilihan Allah akan sulit. Berarti di dalam Allah kita bisa untuk belajar sabar. Apakah di luar Allah nggak bisa? Tetap bisa. Tapi butuh perjuangan lagi. Kita saja yang sudah menjadi umat pilihan Allah tetap dibutuhkan perjuangan untuk belajar sabar. Dan itu memang tidak mudah untuk sabar itu. 1 jam ke depan, kurang lebih, tidak tahu lebihnya berapa. Pokoknya kurang tidak mungkin, lebih juga bisa. Kita akan belajar soal kesabaran ini. Dan mari kita perhatikan dengan seksama. Setiap kata, setiap ayat yang akan kita pelajari bersama-sama nanti. Karena Yakobus 1 ayat 19 sudah jelas mengatakan bahwa harus cepat untuk mendengar, lambat untuk. Nah, sebelum nanti komen, like, atau unlike, atau unfollow, kita dengarkan dulu apa penjelasannya.
Sebelum nanti mungkin berontak atau dalam hati mungkin ya saya dirasani atau di apalah enggak tahu. Dengarkan dulu, cermati dulu. Jangan ambil kesimpulan dulu sebelum memutuskan. Itulah bagian penguasaan diri. Supaya tidak cepat. Nah, nanti kalau seandainya sudah dicermati, kemudian dipahami, dan saya dimarah-marah, saya ikhlas dimarahi. Tapi sebelum saya dimarahi, cermati dulu apa yang saya paparkan, saya sampaikan nanti. Mengapa kita harus belajar sabar? Karena saya sudah terfokus kepada bagian awal, Kolose 3:12 ini, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Loh. Berarti setiap orang yang dikasih Allah itu milikilah. Mengapa kok harus yang dikasih Allah? Karena Allah itu adalah, nah, dalam kasih ada, nah, muterai gitu loh. Allah itu adalah kasih, kita dikasih Allah, ya kan? Nah, karena Allah mengasihi kita, ya karena kita kan sebagai anak-anaknya. Berarti anak-anaknya kan menurun sifat dari bapaknya kan? Nah itu. Bapaknya ada kasih, ya anak-anaknya ikut memiliki kasih. Dan sabar itu ada di dalam kasih. Nah, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, ya belajarlah untuk sabar. Kalau bapaknya belajar sabar, anaknya juga harus belajar nesu. Kalau mamanya belajar sabar, anaknya belajar moring-moring. Cermati dulu ya. Karena saya tertarik di bagian awal ayat ini. Bukan di bagian seterusnya. Karena kalau sudah dipilih Allah, dikasih Allah, kita bukan enteng-entengan saja, tapi punya tugas. Dan tugasnya dijelaskan, bla bla bla, dan terakhir kesabaran. Berarti kalau kita sudah dipilih oleh Allah, mau tidak mau kita harus belajar sabar. Jangan sampai mengecewakan Allah, sudah dipilih, dikuduskan, terima belas kasihan, nggak sabar. Berarti kalau kita nggak sabar mengecewakan siapa? Ayo. Berarti kalau kita nggak sabaran, suka memuring-memuringkan diri, memarah-marah diri, pemarah, berarti itu arahnya bisa mengecewakan hatinya Allah. Karena Allah sudah memilih kamu, menguduskan kamu, milikilah kesabaran. Tapi Allah tahu kok, bahwa untuk sabar itu perlu perjuangan dan doa. Doa sudah, tinggal perjuangannya gitu loh. Dan setiap hari Allah menguji untuk kita sabar. Jadi Bapak yang baik itu menguji anak-anaknya. Karena anak yang kasih ku tegur dan ku hajar. Jadi Allah akan menguji kita sejauh mana kesabaranmu anakku. Dan aku tidak akan mengasih kamu, nih sabar tidak. Kesabaran enggak kita dapat langsung, kamu sabar, yo ini sabar, enggak. Lewat ujian demi ujian. Dan bukan tidak mungkin nanti selesai ibadah ada ujian kesabaran, saya tidak tahu. Entah pulang dari ibadah di sini, saat di rumah nanti atau sore nanti, saya tidak tahu. Begitu masuk ke rumah, ada yang lewat seledot. Seledot? Itu istilah kalau ada orang-orang yang mungkin dengan wajah yang muram. Tahu wajah muram? Siapa itu yang wajahnya muram kemarin malam? Yang wajahnya muram kemudian terjadi suatu hal yang sangat, ngeri. Puji Tuhan, sudah dilupakan, haleluya. Kain, ya. Panas hatinya muram. Kan dibunuh siapa? Nah, jadi orang yang muram itu seledot. Dan itu adalah ujian bagi yang baru saja Tuhan dengan firman tentang kesabaran. Ada yang menguji, jangan kaget. Bagaimana kita tahu kita sabar kalau nggak ada ujian? Nah, ini belum masuk, masih slide yang ke-1 ini ya. Belum berikutnya loh ini. Nanti banyak slide akan muncul, dendeng. Harus saya pakai background musik ya, siap ganti slide. Dendeng, itu. Ada backgroundnya ya. Selama ini kita sepi-sepi aja. Saya sendiri yang jadi backgroundnya, teriak-teriak terus. Ya. Kesabaran. Dan juga sabar menanti kapan jam ibadah selesai, Om. Itu sabar loh, harus sabar. Ya. Kok enggak selesai, Om, khotbahnya, itu juga sabar loh. Om, saya sudah capek ini enggak selesai khotbahnya, Om. Itu harus sabar juga loh. Ya Om, betah khotbah, Om, yang dengarkan enggak betah, Om. Harus sabar juga. Sabar ya. Sabar ya.
Sabar, nantikan. 1 jam aja loh, kurang lebih. Lebihnya, nah puji Tuhan. Apa tuh artinya sabar? Orang yang hatinya tenang, kalau ada masalah, dia tetap tenang, sikap hidupnya tenang, ujian hidup datang silih berganti, dia tenang. Ayub mengalami banyak ujian hidup, dia tenang, dia tidak bingung, bahkan harta benda dihabisi oleh para syaiton-syaiton itu yang mengganggu, dia tetap tenang, harta bendanya habis. Bagikan sekarang ini di PHK, income-nya habis. Berat loh secara manusia, siapa juga kalau berada di posisi itu, wah ini perjuangan ini. Kok di PHK? Gaji dipotong aja loh. Sekarang ini banyak terjadi pemotongan-pemotongan. Lagi tren pemotongan-pemotongan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji kesabaran kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya, kita tahu, dan Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Sikap Daud kita tiru, kita contoh. Apapun yang terjadi saat ini, pandanglah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jangan hanya memandang perkara yang di bawah. Tuhan, aku butuh Engkau, Engkaulah gembalaku. Supaya apa? Kita ada kesabaran untuk menghadapi ujian hidup saat ini. Tidak tahu, di keluarga mungkin ada sedikit konflik. Bisa juga terjadi gesekan-gesekan pertikaian antar anggota keluarga, dibutuhkan kesabaran. Dan orang tua juga diuji kesabaran setiap hari oleh putra-putrinya. Pokoknya kesabaran, penguasaan diri saling berkaitan, saling berhubungan. Ada korelasinya, ada hubungannya. Dan orang yang bisa menguasai diri, dia akan belajar untuk sabar. Belum lagi nanti ada cucunya, sudah anak ada cucu. Dalam satu keluarga ada banyak orang, mungkin 20 anggota keluarga. Kok 20? Anggotanya anaknya 1, 2 saja. Kalau enggak hati-hati, waduh bisa terjadi pertengkaran setiap hari. Sabar. Paringono sabar. Ya. Kan ada stikernya tuh di WA itu ya. Saya punya soalnya. Paringono sabar. Dan memang harus belajar sabar menghadapi teman kerja yang unik, yang antik. Paringono sabar. Punya teman kerja yang tidak tahu keadaan, paringono sabar. Wes sabar tok isinya. Dan orang katakan orang sabar itu subur, gemuk, tidak. Saya menolak anggapan itu. Karena saya belajar sabar, tambah kurus saya ini. Enggak sukses saya ini. Ya. Dan kan tahan segala-galanya, menguasai diri. Badan boleh kurus, tapi hati sejahtera. Itu yang penting. Tapi ya jangan tambah kurus terus ya, nggak asik. Karena terlalu kurus nanti saya pakai jas pun nggak asik, kayak wayang. Ini pun saya kayak wayang rasanya. Belajar sabar, monggo ya. Oke, kita akan teruskan lagi bahwa permulaannya kita harus tahu dulu apa sih arti sabar itu, yaitu ketenangan hati. Ya, tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang terjadi saat-saat ini. Tetap tenang. Paulus mengajarkan agar kita sabar. Mengapa? Tadi di Kolose 3:12 bahwa sebagai umat pilihan Allah yang dikuduskan dan terusnya milikilah kesabaran. Berarti kalau kita sudah dipilih oleh Allah, maka kita perlu meniru sifat Allah yang memilih kita. Dia Bapa di surga memiliki sifat sabar, kita perlu meniru. Jadi anak-anak bisa meniru sifat orang tuanya yang baik. Sifat orang tua yang tidak baik jangan ditiru. Dan sekarang ini Bapa di surga, Allah yang kita sembah, memiliki sifat yang sangat baik. Sabar, kita tiru. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Ya, kita baca ya. 1, 2,
3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah sekarang, ini kita hubungkan dengan Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat 6. Kita buka sana, Keluaran 34 ayat 6. Ya. Satu, dua, tiga. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi karena Allah itu panjang sabar, kita meniru. Sebab dalam Kolose 3:12 tadi, kita kan dipilih oleh Allah. Dan kita diangkat sebagai anak-anaknya. Boleh dong kita niru sifat Bapak yang baik, yaitu sabar. Ada lagi ya, sebentar. Di Nahum coba. Nahum 1 ayat 3, tambahan aja ya. Itu tidak ada di situ ya. Nahum 1 ayat 3. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu sabar, ya. Nahum 1 ayat 3. Sudah ketemu? Memang agak sulit ini ya. Sudah ketemu ya? Nahum N-A-H. Nah, ya. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya, dan awan adalah debu kakinya. Coba diperhatikan ya, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi bukan berarti bahwa kesabaran Tuhan itu terus kalau ada yang bersalah tidak dihukum. Tetap ada konsekuensinya. Yang salah tetap harus dihukum. Tetapi kesabaran Tuhan itu menantikan kita untuk berbalik dan bertobat. Kalau Allah yang kita sembah itu sabar, dan kita sudah dipilih oleh Allah, monggo, keluarga Sion, pemirsa yang ada di rumah juga, yang mengikuti tayangan siang hari ini, mari kita belajar sabar dalam mengatur hidup sehari-hari, belajarlah sabar dalam mengelola, memanajemen keluarga, belajarlah sabar, dan juga sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, tetaplah belajar sabar untuk mengatur, mengelola sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Termasuk saya juga, saya digembleng oleh Allah terus untuk bisa sabar, baik menghadapi anak-anak saya, menghadapi keluarga Sion, tapi betapa saya sangat bersyukur sekali, inilah kekuatan firman pengajaran. Tanpa firman bagaimana keadaan saya tidak tahu, pasti tidak akan kuat, tidak akan bisa sabar. Dan firman Allah ini terus menggembleng kehidupan saya, supaya tetap sabar dalam menghadapi segala hal, baik di pekerjaan sehari-hari, di sekolah, mengurusi yang lain, tetap harus sabar. Intinya gini, orang sabar itu kan bisa belajar untuk menguasai diri. Dan kalau sudah belajar menguasai diri, itu ada ketenangan. Artinya apa? Dia tidak mudah terpengaruh emosi, tidak mudah untuk kalut. Menghadapi masalah apa saja, dia tetap tenang. Dia tetap sabar untuk menjalankan itu semuanya. Tetaplah belajar sabar. Ya. Nanti kita akan perdalam lebih lanjut lagi. Ini masih pengantar dulu, bahwa mengapa kita harus sabar, karena Bapa kita di surga juga sabar. Bahkan saat kita berkali-kali melanggar firman Allah, Tuhan itu tetap sabar loh. Firman pengajaran yang kita terima kan untuk mengingatkan, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kesalahan. Meskipun toh kita tahu dan kita melanggar, tetap firman Allah disampaikan. Jadi Tuhan itu pun sabar memperhatikan tingkah pola kita. Melihat anak-anaknya yang susah untuk nurut, ya Tuhan itu masih sabar, terus dikasih nasihat. Bagikan orang tua yang menasihati anak-anaknya, tapi anak-anaknya susah untuk nurut, tetap nasihatnya tetap ada. Itulah kesabaran orang tua. Bagaimana juga melihat
anggota sidang jemaat yang mungkin ada yang nurut dan tidak, tetap sabar. Kita belajar sabar. Mulai kapan? Mulai sekarang ini. Yang belum belajar sabar, mulai sekarang ini belajarlah sabar. Supaya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kesabaran juga bagian dari firman Tuhan. Karena itu jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita lihat Yesus. Kita ambil contohnya dulu ya, bahwa Yesus pun itu sabar untuk menantikan orang bertobat. 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saat itu banyak orang yang menolak Nuh, mencemooh Nuh. Dan itu Yesus sabar, Tuhan sabar. Sehingga Nuh pun diberi tugas untuk menyampaikan berita bahwa nanti ada hal-hal termasuk juga adanya air bah, tapi mereka enggak percaya. Tetap sabar. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sampai sekarang sabar untuk menantikan kita berbalik dan bertobat. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kalau selama ini hidup kita, ada yang sudah jadi pelaku firman dan belum, Tuhan masih sabar menantikan kita berbalik dan bertobat. Karena itu berterima kasihlah setiap kali ibadah, firman pengajaran selalu kita terima, itu bagian karya agung Allah untuk kita supaya tidak binasa dan memperbaiki sikap kita, menanggalkan cara hidup lama dan lahir baru dari ciptaan yang baru. Setiap kali kita dengar firman, itulah rencana Allah untuk mengubah kehidupan kita. Jadi kalau terkena firman pengajaran, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan langsung marah. Itu rencana Allah untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan jangan menyalahkan yang menyampaikan firman. Nanti dalam hati ya mengatakan, itu kan dicari-cari ayatnya untuk menyerang-nyerang. Justru kalau kita terkena firman saat kita berbuat salah, itu membuktikan Allah tahu kehidupan kita. Allah tahu kekurangan kita. Allah tahu kelemahan kita. Dan kalau pada siang hari ini juga, firman pengajaran soal sabar disampaikan, berarti Allah tahu sebagian kita belum sabar, belajar sabar, dan susah untuk sabar. Yang di gereja sudah belajar sabar? Puji Tuhan. Yang tidak amin, saya percaya amin dalam hati. Karena pakai masker jadi susah mengatakan, saya percaya itu, belajar sabar. Yang di rumah pasti semua belajar sabar. Memang sabar itu perlu belajar. Ya tidak tahu sabar soal apa, tidak tahu saya. Di sini khususnya, Yesus sabar, Tuhan sabar untuk menantikan kita berbalik dan bertobat supaya kita tidak binasa. Itu karya agung Allah. Jangan sampai satu orang tertinggal, tapi kita semua diselamatkan masuk Yerusalem yang baru. Sehingga firman pengajaran selalu disampaikan, itu bagian dari kesabaran Allah untuk terus menasihati kita, terus dinasihati, berkali-kali dinasihati terus. Supaya kita segera sadar dan kembali kepada jalan yang benar, hidup di dalam kebenaran. 1 Timotius 1 ayat 16. 1 Timotius 1 ayat 16. 1 Timotius 1 ayat yang ke-16.
1, 2, 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini ungkapan jujur dari Paulus. Bahwa Paulus pun dikasihani oleh Yesus. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan puji Tuhan, Paulus sukses menjadi pelaku firman. Karena kesabaran dari Yesus. Yang artinya, kalau kita menghendaki seseorang itu kembali ke jalan yang benar, dibutuhkan kesabaran untuk menasehatinya. Kita kan tahu gimana sejarah Paulus. Begitu, sudahlah tahu semuanya bagaimana sepak terjang sebelum bertobat. Dan Yesus memanggil dia dan akhirnya berbalik menjadi seorang penginjil, pengajar yang sungguh dahsyat pada zamannya itu. Dan tulisannya memberkati kita sampai sekarang ini. Semua ilham dari Roh Kudus. Hasil dari kesabaran. Ini contoh untuk kita juga sebagai orang-orang yang dipercaya Allah untuk menasihati seseorang. Memang namanya memberikan nasihat itu, kadang sekali yang dinasihati itu nurut. Kadang berkali-kali juga nurut-nurut. Malah mungkin bisa menjengkelkan hati yang memberikan nasihat. Orang tua memberikan nasihat kepada anak, belum tentu sekali nasihat anaknya nurut. Mungkin dia diam, tapi dia katakan diam itu emas. Artinya apa? Tidak menghiraukan sama sekali. Dinasihati, ya diam, tundukkan kepala. Dia mendoakan orang tuanya. Segera selesai, begitu. Enggak betah aku. Orang tua kalau memberikan nasihat kepada anak-anak, jika anaknya belum nurut, jangan bosan, ulangi lagi nasihatnya. Mungkin dengan kalimat yang sama, ya si anak pasti mengatakan, itu lagi. Ya selama kamu belum berubah kan tetap itu saja. Karena apa? Kalau kamu berubah, ya berarti nasihatnya ganti, kan gitu. Itu betah-betahan sih orang tua dengan anak gitu. Tapi anak pinter ya, langsung tutup telinga kiri dan kanan. Yang enggak tahu pakai apa lah, pakai headset atau pakai apa. Zet wes. Apa? Yesus dengan sabarnya memberikan nasihat selalu. Ini ungkapan dari Paulus loh ya. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seluruh loh ya. Jadi Yesus itu dengan total menunjukkan kesabarannya. Supaya si Paulus yang dulunya ada Saulus bisa bertobat. Yang artinya ada, untuk menobatkan seseorang dibutuhkan total kesabaran. Ya ini juga untuk hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan berkat firman pengajaran. Jika ada sidang jemaat yang mungkin hidupnya dalam ya banyak pengaruh hal-hal yang tidak baik, tetap firman disampaikan, tetap dengan sabar total menyampaikan firman terus ya. 1 jam terus. Bahkan orang tua kasih nasihat selama 1 jam, privat ya, kepada anaknya. Itu kuat-kuatan itu ya. Orang tua juga kuat-kuatan kasih nasihat kepada si anak 1 jam. Pernah memberi nasihat kepada anaknya 1 jam? Belum pernah ya. Atau lebih. Hebat 2 jam kasih nasihat kepada anaknya. Ya. Plus dengan cerita-cerita gitu kan ya. Dilus-lus gitu ya. Ya silakan dipahami bahwa memberikan nasihat kalau dalam pengajaran nasihatnya 1 jam yang saya sampaikan sekarang ini. Yesus penuh dengan kesabaran menasihati Paulus supaya dia menjadi baik. Bersyukurlah kalau kita sekarang ini hidup kita ada yang masih mau menasihati kita. Berarti kita diperhatikan. Jangan menolak nasihat orang. Jangan menolak kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Jelas dia punya perhatian kepada kita. Dia peduli. Supaya kita tidak tersesat. Itu maksudnya. Bagaimana keadaan orang yang sabar itu sih?
besar pengertiannya orang yang sabar itu. Amsal 14 ayat 29 ya. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Silakan ditemukan dulu ya. Amsal 14 ayat 29 ya. Kita baca 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar itu dia lebih bijaksana, dia besar pengertiannya, memahami situasinya, tidak langsung marah-marah, tapi dia paham dulu mengapa kamu begini, mengapa. Jadi nggak langsung frontal, langsung marah-marah tanpa melihat pokok permasalahannya apa. Karena apa? Siapa cepat marah membesarkan kebodohan, yang artinya belum mengetahui masalahnya apa langsung marah-marah terus. Itu sebenarnya menunjukkan maaf kebodohannya dia. Karena apa? Dia kan nggak berakal budi, tidak memikirkan dulu apa sih yang menjadi masalahnya, kok bisa seperti ini. Misalkan ada anak yang salah, langsung digasak dol, sampai anak nggak berkuasa menyampaikan satu pembelaan dalam dirinya. Beri kesempatan untuk menjelaskan. Kadang terjadi suatu perdebatan, sampai-sampai mungkin si anak salah mau menjelaskan, orang tua tidak mau dengar. Pokoknya kamu salah, pokoknya kamu salah. Lah si anak kan ya kalah tenaga, kalah suara, ya sudah dengan diam saja. Pasti kalah tenaga dong, kan orang tuanya badannya gede, ngejim, gede dempal gitu kan. Anaknya kalau lemah gemulai kurus gitu ya menong dengan uraian air mata, tes. Begitu selesai orang tuanya, si anak jelaskan, oh gitu ta, iya, oh ya wes gitu ya. Pasti terjadi gelonya di hati orang tua. Karena dengan frontal, tiba keliru, ya gitu loh. Jadi sebelum dengarkan dulu penjelasannya si anak itu. Misalkan anak yang berbuat salah. Ini loh. Saya pun juga sebagai orang tua, saya belajar untuk mendengarkan apa pendapat si anak. Ini juga untuk saya. Jadi saya belajar untuk demokrasi, yang artinya kalau ada sesuatu yang salah, saya mau lihat dulu masalahmu di mana, kok berbuat salah. Nah jika memang dia salah, ya kita nasihati. Jadi perlu mengungkapkan, seperti di persidangan itu, hakim itu kan memberikan kesempatan untuk pembelaan. Silakan pengacaranya menyampaikan. Nah, hakim mendengarkan. Nah, nanti ditolak atau enggak, itu terserah. Yang penting menyampaikan pembelaan dulu. Artinya apa? Mengapa bla 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 gitu loh. Nah, kalau kita juga sebagai orang tua, mungkin mendapati anak salah, coba ditanya dulu, mengapa kamu begitu? Mengapa gitu. Gak langsung dol. Karena berdasarkan ayat ini ya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang yang sabar itu besar pengertiannya, mengerti masalahmu apa sih? Oh iya lah gitu. Gitu. Ini untuk saya. Dan saya terima kasih banget sama Tuhan Yesus. Memang saya belajar untuk bisa memahami anak-anak. Karena anak zaman now dan zaman old dulu sangat berbeda. Zaman saya masih kecil, karena saya pernah kecil, nggak langsung besar. Itu beda sekali. Dan sekarang ini cara mendidik pun sangat berbeda sekali, jauh. Jadi nggak bisa kita katakan, zaman dulu, sewaktu dulu, itu biyen Pak. Saya jempek saiki Pak, gitu. Waktu papa dulu, ada kata dulu, anak dek, itu dulu Pak. Itu kan dulu, kata gitu. Beda ya. Jadi Bapak Ibu orang tua juga perlu belajar sedikit mengenal teknologi sekarang dan cara mendidik anak zaman now. Beda banget sudah. Sudahlah, beda. Dulu mata orang tua bahasa Jawanya mendelik, anak mengkeret. Sekarang orang tua mendelik, anak ganti mendelik coba. Jadi pendelian gitu. Gitu. Dulu saya ini mengkeret, kuat. Sekarang enggak bisa. Ada caranya yang lain lagi gitu. Besar pengertiannya. Itu. Dan yang lebih hebat lagi bahwa orang yang sabar itu bagaimana keadaannya?
Kita buka Amsal 15, 18. Satu, dua, tiga. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kalau sudah emosi tak terkendali, berhubungan dengan firman Allah kemarin malam, jika emosi tidak terkendali dan amarah tidak segera diredam, pasti muncul kalimat-kalimat dan intonasi yang makin tinggi. Dan itu kalau ditanggapi, yang menanggapi juga makin tinggi intonasinya, suaranya, vokalnya, maka terjadilah pertengkaran, perbantahan yang tidak selesai. Tetapi orang yang besar pengertiannya, orang yang sabar, orang yang bisa menguasai diri, dan dia belajar memahami situasi, dia bisa memadamkan perbantahan. Saya garis bawahi bahwa orang yang sabar itu tidak mudah, karena dia memendam rasa ingin memberontak, ingin melawan. Tapi firman Allah mengatakan dalam Efesus 4 ayat 26, segera redam amarahmu, supaya di ayat 27, iblis tidak memanfaatkan situasi. Rame, bisa rame loh. Dalam kelompok kecil, ya dalam keluarga juga kalau nggak saling ngerti dan pengertian, wah bisa muncul pertikaian, ini membantah, nggak ada kesabaran sama sekali, waduh bisa pecah itu. Yang sudah berkeluarga pasti merasakan, yang belum ya nanti. Yujian yang akan nanti memasuki malige pernikahan nanti bisa merasakan bahwa perlu ada penguasaan diri dan kesabaran dalam membangun keluarga dan rumah tangga. Makanya sejak masa pacaran sekarang ini, belajar menguasai diri, belajar sabar. Yang sedang berpacaran, yang belum ya segera cari. Yang nggak bisa cari, ya cari aja di mana-mana gitulah. Ya, jangan nunggu nanti aja om, kalau sudah menikah saya belajar sabar, terlambat. Justru sekarang ini belajar sabar. Karena bisa juga punya cewek yang uring-uringan. Didik nesu. Dan sebaliknya si ceweknya sabar, yang cowoknya goda-goda aja. Diracun yang suwan ini. Gitu. Kadang cowok sekarang itu manja-manja itu. Minta diperhatikan gitu segala macam. Enggak zamannya, bro. Zamannya aksi semangat ya gitu loh. Ya enggak salah saya memperhatikan silakan, tapi jangan egois lah. Belajar sabar ya. Tapi kebanyakan rata-rata yang belajar sabar si cowoknya. Dan dapat cewek yang enggak sabaran, ceweknya sering uring-uringan. Dalam hati cowoknya juga bingung. Ini mau tak putus eman-eman, dapatnya susah. Cantik lagi enggak ada tunggalnya. Dan orang tua keduanya sudah setuju, tapi kok kayak gini arek tak putus eman-eman nih. Ini juga garansinya lama. Gimana? Dalam hatinya dia. Tapi cowok yang baik mendoakan selalu siang dan malam. Tuhan, berikan aku penguasaan diri Tuhan. Dan kepada cewekku, sadarkan dia Tuhan. Sadar. Para cowok yang punya ceweknya centil, yang suka uring-uringan, sabar ya. Ini ujian buat saudara. Ya, melatih saudara sebelum masuk ke pernikahan yang nanti. Saudara tahu karakter. Lebih baik karakter buruk dimunculkan pada masa pacaran daripada dipendem. Karena masa pacaran itu biasanya sifat yang baik dikeluarkan semuanya, begitu nikah elek metu kabeh. Nah, mumpung masa pacaran ini keluarkan eleknya semua, keluarkan yang didandani gitu. Karena masa pacaran, masa yang paling indah. Semuanya sikapnya baik-baik terus. Begitu masuk pernikahan ketok, tiba bojoku kayak gini. Ya wis kadung, ya wis pilihanmu kok. Dinasihati orang tua enggak mau hiraukan, hati-hati loh. Enggak kok dia pilihanku. Wah, sip pokoknya. Wah. Padahal orang tua tahu, sudah dinasihati, hati-hati loh, enggak, Mbok. Dia sip pokoknya, Mbok. Garansi deh wis pokoknya. Jaminan hidupku, Mbok. Belum. Loh, Mbok, yo rasakno pilihanmu kok. Baca sabar nggih. Loh, yang saya tanya yang lagi pacaran bukan semua gitu.
Haleluya. 60 kali. Oke, melebihi pahlawan. Ya. Jadi orang sabar itu luar biasa banget loh ya. Waduh, saya terima kasih sama Tuhan Yesus ya, bahwa didikan sabar ini, karena di bangku kuliah enggak ada ilmu-ilmu kayak gini. Ini ilmu langsung praktek ya, aplikatif soalnya nih, sehari-hari ya. 16:32 ya. Amsal 16 ayat 32. Ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita kan tahu ya bagaimana pahlawan itu kan. Bagaimana seorang pahlawan itu, dia kalau merebut target, itu dia berani bertaruh nyawa loh. Karena Amsal ini adalah suatu tulisan yang juga perbandingkan bahwa orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang bisa merebut kota. Sekarang khususnya di bagian A, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekarang perhatikan, pahlawan itu dalam perjuangannya, katakanlah pahlawan Surabaya, ya zaman tempo duwelowe, ya tempo dulu, itu perjuangannya sampai bertaruh nyawa demi merebut target. Dan untuk merebut target, mendapatkan hasil, dibutuhkan kesabaran. Jadi orang yang sabar sekarang ini tuh melebihi seorang pahlawan. Kalau pahlawan saja harus tekun dan sabar untuk mencapai target, apalagi sekarang kita ini sehari-hari melebihi seorang pahlawan. Untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan kesabaran. Keluarga Sion yang saat ini sedang bekerja, mau mendapatkan suatu proyek hasil, harus sabar. Mendapatkan sesuatu yang diinginkan, harus sabar. Untuk mencapai hal yang dirindukan, harus sabar. Tidak bisa langsung, tidak bisa instan. Anak SD aja, ingin mendapatkan selembar ijazah. Berapa tahun? Padahal ngeprint sendiri bisa. Tak tulis wis gak popo, aku iso nulis. Iya toh? Nanti filenya download ya bisa. Teknologi canggih. Butuh 6 tahun. Sabar toh, selembar. Dan yang diujikan untuk mendapatkan selembar itu, mata pelajaran khusus yang lain yang dipelajari tidak diujikan. SMP, berapa tahun? 3 tahun, selembar. Sudah jadi, itu ada yang mengambil 3 tahun kemudian. Maksud saya begini, 3 tahun SMP kan lulus, sudah terbit ijazahnya. Loh itu ada yang mengambil setelah dia nanti lulus SMK. Diambil ke sekolahan. Saya lihat dulu, titip nyimpen 3 tahun, buat apa? Buat cari kerja Pak. Loh, terus selama 3 tahun, ya di sini. Titip. Di rumah takut hilang. Coba. Berarti saya mikir, oh ini harus ada biaya titip dong, 3 tahun berapa coba? Itu selembar. Foto. Yang kuliah, selembar ijazah S1, berapa tahun? Lancar 4 tahun, saya 6 tahun, bro. Yang sukses 4 tahun, yang pinter-pinter 3,5 tahun, saya 6 tahun, bro. Haleluya. Selembar 6 tahun. S2 ya gitu molor, bro. Hanya selembar saja, berapa. Apa coba? Butuh sabar. Ya memang sabarnya seperti itu, harus telaten. Ya. Dan untuk mendapatkan apapun juga dibutuhkan sabar. Apalagi di bidang usaha. Barusan usaha sehari 2 hari kepengen sukses, ya angel dulur. Perlu perjuangan, bro. Perlu sengsara dulu. Ya. Dan juga untuk orang tua yang mau supaya anak sukses jadi anak yang baik, perlu sabar menasehati. Nah, kalau anaknya susah dinasehati, ada ungkapan yang bisa diungkapkan.
tapi itu bagus juga. Angel wis angel temen tuturanmu gak popo, gawiyen niku gak popo. Ya. Angel temen tuturanmu le gitu gak popo ya. Angel, mentari angel. Gak apa-apa, pakai saja itu, pakai saja. Angel wis angel temen tuturanmu. Ya mungkin anaknya saking dua bleknya susah diberitahu, itu ungkapan hati itu enggak berdosa kok. Saya sahkan tidak berdosa itu ya. Angel temen tuturanmu, enggak apa-apa. Termasuk yang enggak mau pakai masker itu ya. Ada kaosnya yang diberikan ke Bu Kofifa ya. Tulisannya masker, gawe masker rek, angel temen tuturanmu ya. Hari Minggu kemarin kalau enggak salah dari Jakarta memberikan kaos kepada Bu Kofifa kalau nggak salah, saya baca kemarin di salah satu koran ya ditunjukkan di kaos tulisannya tuh ini aja untuk mengingat orang biar setiap pakai masker gitu, gawean masker rek angel temen tuturanmu gitu. Wah, saya mau pesen nggak bisa itu kan khusus soalnya ya. Oke. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan dan bisa menguasai dirinya. Ini tentang orang yang sabar. Praktek sabar dalam kehidupan sekarang. Jadi aplikasinya bagaimana? Ya. Sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7. Sekarang bagaimana untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. 1 Korintus 13 ayat 7. Sudah ketemu? Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi orang yang sabar itu dia bisa menerima segala sesuatu yang mungkin bagi dia kok nggak enak, kok nggak cocok, tapi dia sabar. Dan juga kesabaran ini juga ya kembali kepada masalah kehidupan sehari-hari. Kalau saat ini keluarga Sion menderita hal yang tidak enak, enggak sesuai harapan, tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tetaplah sabar. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menguji kesabaran kita. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saat ini orang tua juga menanggung anak-anaknya yang susah untuk dinasihati, tetap sabar saja, terus nasihati saja. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil itu kadang orang tua dibutuhkan kesabaran ekstra. Usia 0 sampai 6 atau 7 tahun itu kalau ingin anaknya bisa menurut apa yang diperintahkan orang tua itu tidak mudah, butuh kesabaran. Usia 2 sampai 3 tahun, 4 tahun kadang diajari pakai apa gitu, sekali 2 kali, ingat besok lupa lagi. Orang tua, monggo sabar, menasihati lagi, mengajari lagi. Telaten. Anak kecil usia 0 sampai 7 tahun ya kira-kira ya, atau paling puncak itu usia 2, 3, 4. Itu kadang-kadang orang tua kepingin mengajarkan sesuatu, itu harus rela berulang-ulang. Supaya si anak ngerti bahwa oh ini tuh maksudnya, oh ini tuh maksudnya. Itu. Dan juga ini untuk saya juga, saya harus sabar untuk mengajari si kecil, mungil. Gitu. Karena akhir-akhir ini sedikit terjadi, ya dia lebih mengekspresikan dirinya. Nggak mau? Nggak mau? Adik, mandi? Nggak mau? Jadi saya kalau memandikan Well sekarang ini, akhir-akhir ini, dibutuhkan rayuan yang pakai gombal. Gitu. Maksudnya ngerayu terus. Susah untuk mandi. Begitu, ya dengan segala macam cara lah, saya ngomong apa pokoknya bisa dia mau mandi. Begitu mau mandi, tidak mau mentas. Ngerayu lagi, jadi mau mandi saya ngerayu lagi, untuk menghentikan dia mandi saya ngerayu lagi coba. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Bapak Ibu, kakek nenek yang punya cucu, anak-anak yang masih kecil, kalau mengajarkan sesuatu, harus rela sabar mengajarkan berulang-ulang. Dan orang tua harus juga menguasai diri. Yang artinya saat mengajarkan berulang-ulang,
tolong intonasi tidak ditambahi. Misalkan si anak, kita mengajari anak pakai kaos kaki. Sekali tidak bisa, 2 kali, 3 kali. Keempat kali, orang tua sudah dilanda emosi, anakku gak iso-iso, intonasi meninggi. Ngone gak iso pelawak. Tolong jaga intonasi. Tetap slow, ya. Pakai slow beat, ya. Jangan rock metal. Oke. Yuk dicoba lagi, nak. Coba lagi. Mungkin pakai keroncong. Atau pakai suara vibra. Anakku, pakailah kaos kaki. Tak jamin gak direken, ya. Yang ngomong anak-anak kecil, sabar ya. Bandiono sabar nggih. Ini Bandiono saya luar biasa ya. Waduh. Ya hari ujiannya luar biasa ini ya. Ya, sebat hilang, tek ditolak hilang. Tek lo hilang nanti ada hilang. Wes, paringono sabar. Ya. Ya saya enggak tahu yang lain juga ibu-ibu ya yang punya putra-putri masih kecil-kecil atau cucu atau siapalah. Sabar ya. Kalau mengajarkan sesuatu, sabar. Itu kan tanggungan. Dan saat menyampaikan nasihat yang berulang-ulang, ya pesan saya sih, tolong intonasi tetap diatur. Ya. Jangan sampai nambahi volume. Nah, kalau volume ditambahi, pasti benging, feedback, wing gitu ya. Itu kalau musik ya, ditambahi, tetap ya diatur. Oke. Sabar dalam kesesakan. Roma 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat ini kita semuanya mengalami kesesakan. Tuhan berfirman, sabar. Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Ini kesesakan untuk kita semuanya. Tuhan berfirman, sabar. Sabarlah dalam kesesakan. Dan setiap orang pasti mengalami kesesakan yang tidak sama. Tapi firman Allah yang sama mengatakan siang hari ini, sabarlah dalam kesesakan. Situasi apapun, mari bersama dengan saya juga belajar sabar kok. Saya belum sempurna. Tapi saya mau disempurnakan oleh firman pengajaran. Dan saya juga mau belajar sabar dan menguasai diri. Dalam hidup sehari-hari, ini kan untuk sehari-hari, aplikatifnya sehari-hari. Praktek kesabaran dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Kita belajar sabar. Pasti ada berkatnya kalau orang sabar, pasti ada. Tidak mungkin tidak. Karena setiap firman Allah yang kita lakukan, pasti ada berkatnya. Berbahagialah yang menjadi pelaku firman. Diberkatilah yang menjadi pelaku firman. Termasuk kesabaran, itu adalah firman. Dan jika kita melakukan firman, berbahagialah. Menderita karena Yesus bisa juga sabar. 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Ya, kita akan dipersiapkan dulu. 2 Timotius 4 ayat 5. Ya. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Khususnya dalam bidang kerohanian. Karena nama Yesus, kita harus belajar sabar menderita. Untuk melayani pekerjaan Tuhan dibutuhkan juga kesabaran. Untuk suksesnya pelayanan dibutuhkan juga kesabaran. Untuk suksesnya live streaming juga dibutuhkan kesabaran. Pasti ada kesalahan, kekurangan, alatnya bagaimana kurang, dibutuhkan kesabaran, ketelatenan. Bahkan dalam untuk mewujudkan lagu-lagu dan pujian, dibutuhkan kesabaran untuk berlatih, untuk mengetahui. Jangan pernah putus asa. Terutama untuk tim musiknya.
saudara dilihat se-Indonesia harus latihan dulu. Kecuali sudah ahli dan ngerti semua lagu-lagu, jika ragu-ragu, latihan dulu. Karena apa? Kita bukan melayani manusia, melayani Tuhan. Saya pun juga kalau ragu-ragu dengan intro misalkan, saya catat, itu catatan saya kecil-kecil. Hari Sabtu kemarin itu saya catat lagu-lagunya, intronya saya catat, notnya saya catat, not intro. Karena saya tidak mau gambling ya. Kalau salah didengarkan orang yang ngerti musik, ini pengajar musik kok, musiknya kayak gitu, wah gimana? Tapi bukan karena itu, karena saya melayani Tuhan. Jadi kalau Sabtu itu kemarin saya catat intronya apa, saya pelajari dulu, saya tulis notnya. Sukses, baca notnya, deng, gitu. Jadi untuk pemain musiknya juga, saya minta dengan sangat latihan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Berikan yang terbaik. Ya, saya mendengarkan, kok gini ya. Ya, karena mau tidak mau kan telinga saya telinga musik ya, pasti ada gitu loh. Karena roh saya ini rohnya dua itu. Roh pendeta dan roh musisi gitu loh. Mau enggak mau, aduh. Ya. Tapi kan nggak mungkin saya nangani semua gitu kan, ada bagian-bagiannya. Sabar. Nah kalau dinasihati, ya sabar, diterima saja loh, memang salah kok. Ya. Sabar. Ini termasuk juga pendeta karena Yesus loh ya. Yesus sabar. Termasuk juga saya sabar menyampaikan firman Allah ini yang hampir 1 jam, saya harus sabar untuk menantikan jam yang tepat untuk selesai. Sabar gitu. Ya kurang 5 menit teorinya. Sabar gitu kan. Oke. Juga ya. Sabar terhadap semua orang. Ini aplikasinya, aplikatifnya kesabaran dalam praktek hidup sehari-hari. Terhadap semua orang, artinya kalau kita ketemu orang-orang yang bisa menimbulkan ketidaksabaran, bahkan yang di luar dari komunitas kita, kelompok kita, ya firman Allah mengatakan sabar. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1, 2, 3. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bukan tidak mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, tapi sifatnya bisa membuat kita nggak sabar. Atau bahkan di luar dari kelompok kita. Atau juga orang yang di luar Tuhan, yang ketemu kita di pekerjaan yang membuat hati kita, aduh kok orang gitu kayak gini ya. Firman Allah mengatakan pada siang hari ini, sabar. Di tempat pekerjaan, saudara masing-masing yang sedang bekerja saat ini. Kalau ketemu dengan teman-teman kerja, rekan kerja, yang sifatnya mungkin yang menjengkelkan terus, firman Allah siang hari ini mengatakan, sabar. Doakan saja. Loh ngapain doakan nggak seiman? Loh, terus yang didoakan hanya seiman saja. Doakan juga mereka. Jika mereka bertobat, puji Tuhan. Kembali menjadi tidak menjengkelkan orang. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Bukan tidak mungkin loh nanti bisa ketemu dengan rekan kerja yang setiap hari ketemu, tapi sifatnya menjengkelkan terus. Firman Allah mengatakan siang hari ini, sabar. Sabar terhadap semua orang. Kata semua itu berarti ya menyeluruh. Enggak hanya yang satu kelompok dengan kita, juga bisa di luar kelompok kita. Sabar saja. Dan ini yang paling berat, nomor 5 ini. Gimana? Kalau mengasihi seseorang yang enggak ngerti-ngerti, gimana coba? Jangan buka ayat dulu. Jangan buka ayat dulu. Disiapkan dulu aja, enggak apa-apa, tapi jangan dibaca dulu. Saya langsung aja bicara ini. Gimana? Kalau ketemu dengan katakanlah murid yang diajari nggak iso-iso, ya apa? Tapi biar yakin kita baca dulu ya. Kita baca dulu aja. Biar yakin itu. 2 Korintus 11 ayat 19.
2 Korintus 11 ayat 19. Sudah dibuka belum? Sudah ya, oke ya. 1, 2, 3. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Bapak Ibu guru, dan saya juga termasuk guru, kalau menghadapi murid yang susah untuk diberitahu dan diarahkan, bagaimana? Pancen kamu nih, Bu, gimana? Sabar. Apalagi muridnya masih kecil-kecil. Aduh, bisa nyanyi hatiku sekarang girang gitu ya. Hatiku sekarang girang. Saya diceritani kakak saya, Bu Maria ini, waktu nge-zoom itu, muridnya di rumah, nge-zoomnya dia di bawah meja. Terus gimana coba? Ya, karena secara nge-zoom kan lewat online ya nggak bisa langsung negur secara langsung kan, tapi ya tetap dilihat dulu. Ya, kemudian lari-lari muter-muter di sini, Bu Indranya siap sedia di depan Zoom, murid yang keliling-keliling, gimana? Aduh, ya bukan berarti mereka bodoh, tidak. Misalkan ketemu dengan yang seperti itu, ini saya juga kena ini, saya harus sabar. Sebelum corona itu kan saya aktivitas mengajar di PGRI itu luar biasa. Belum tentu yang saya terangkan itu satu kelas langsung mengerti. Saya jelaskan tentang, memang saya mengajar menggambar ya, meskipun tidak ahli gambar ya. Flora, fauna, segala macam. Saya jelaskan, anak-anak, ya kalau saya pikir suara saya menggelegar, sampai kelas 11 saya dengar kalau saya jelaskan, tanpa mikrofon, udah langsung semangat ngajar. Wah, ini ya pakai Flora itu menggambar bunga begini. Bu, gambar yang saya tunjukkan pakai A4 ya, bukan A3. A3 itu yang besar, pakai yang kecil itu A4. Ya jelas, ya Pak, kerjakan. Di depan saya yang paling kanan duduk di bawah dekatnya jendela maju. Pak, gambarnya di kertas gambar ini. Aku lagi baring ngomong. Dia membawa buku gambar kecil itu, Pak, gambarnya di sini. Saya nyanyi lagu. Haleluya, haleluya. Sabar. Itu. Dan yang kedua saya terangkan, bahwa A4 itu yang kecil, A3 yang besar. Ya tetap ngadeg. Pak yang ini ya Pak. Iku mau tak terang nang dituru bae. Ibu guru, bapak guru yang punya murid seperti itu sabar nggih? Beatrice sabar ya Beatrice ya. Ya. Ini punya murid TK soalnya, bahasa Inggris. Saya diceritani Beatrice waktu bilang, Om, menurut saya begini. Dalam batinku, wih, aku gak sanggup. Masih kecil ya. TK ya. Ini berkat buat Beatrice lah, ya, sabar aja. Tapi jangan bilang itu anak itu kayak gini loh, ya enggak ya. Tapi harus sabar ya. Nanti ngelesi ngomong, kamu itu jangan, kok dipecat Anda. Jangan ya. Maksudnya adalah sabar. Wis ditateni sak kuat-kuate. Di sing kuat sapa Mbok? Mamae Mbok Beatrice kuat-kuatan. Itu aja, sabar. Dan saya, ini juga untuk saya bahwa perlu sabar. Memang sabar itu mencakup berbagai macam lini kehidupan ya. Jadi sifat sabar itu mencakup bukan hanya satu titik, tapi banyak titik. Jadi banyak aspek kehidupan yang perlu sabar. Dan ini hebatnya firman pengajaran itu loh. Sampai sedetailnya sikap manusia Tuhan tahu bahwa kamu perlu sabar. Kamu di lingkungan mana itu perlu sabar. Kamu di aspek hidup yang kayak gini perlu sabar. Kamu di duniamu saat ini perlu sabar. Jadi sabar itu bukan hanya saat di gereja saja. Di luar gereja pun dalam hidup sehari-hari perlu sabar. Dan latihan sabar setiap hari. Sabar, sabar. Ya. Mungkin seorang kakak punya adik yang gregetno, sabar. Atau sebaliknya, adiknya baik, kakaknya gregetno, halo adik, sabar ya, kakakmu ujian hidupmu. Bisa juga nanti kesabaran adiknya lebih tinggi dibanding kakaknya. Karena mungkin kakaknya merasa diri paling oke, paling besar, paling tinggi, ya jadi semena-mena. Adiknya, mas, sabar, sabar.
Bukan tidak mungkin si anak juga menasihati orang tuanya. Papa, no, maya-maya. Senyum, senyum. Itu Noel. Saya kalau memberitahu dia agak kencang gitu, Dek, tidak boleh gini. Dia langsung bilang gitu, Papa, no, maya-maya. No, marah-marah. Jangan marah-marah. Papa, no, maya-maya. Gini tangannya. Senyum, dia begini. Senyum, senyum. Disuruh senyum. Coba, bagaimana hati orang tua kalau anaknya bilang kayak gitu? Rontok hatiku coba. Gak situ. Dia bilang gitu, serius. Gara-gara makanannya terlalu banyak gizi. Jangan saya dulu gizinya merana. Curhat, enggak ya. Haleluya, ya. Sabar ya, Bapak Ibu orang tua, semua sabar juga. Dan saya sampaikan bahwa kesabaran itu bisa masuk ke lini kehidupan apa saja. Dan Allah mengendaki siang hari ini sabar. Karena berhubungan dengan khotbah kemarin sore tentang penguasaan diri yang mencakup masalah emosi yang tidak terkendali. Karena kalau orang membiarkan emosi tak terkendali, nggak mungkin sabar. Nggak mungkin. Jadi topiknya adalah masalah penguasaan diri yang mengarah kepada sikap bisa mengendalikan emosi dan juga bisa sabar. Ya. Manfaatnya hidup sabar. Sabar ya untuk menantikan khotbah selesai, sabar ya. Sabar. Langsung saya sampaikan saja kesuwen ya kok ditenteni. Karena wajahnya wajah penuh penantian ini. Menantikan kapan selesainya khotbah. Tak beritahu dulu, sabar. Sedikit aja sabar saya. Lalu sabar juga kan di lini kehidupan rohani ya. Mencegah kesalahan yang besar. Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat 4. Satu, dua, tiga. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Begini maksudnya. Misalkan seorang karyawan itu dia salah. Logis dong kalau pimpinannya sedikit marah, menegur. Nah saat ditegur itu, maka yang ditegur jangan langsung meninggalkan tempatmu, ditinggal. Ngerti pimpinan ini sudah mau memberikan nasihat, pas sedikit marah-marah, langsung lewas, hilang karyawan ini. Kasihan bosmu bingung, si tak seneni sopo gitu loh. Tetap di tempat, maksudnya apa? Segera diberitahu kesalahanmu apa, agar nanti tidak muncul kesalahan yang lebih besar lagi. Jadi yang dinasihati itu tadi, sabar menantikan arahan pimpinan, agar tidak terulang kesalahan yang lebih besar lagi. Artinya juga untuk mendengarkan arahan dibutuhkan kesabaran. Tujuannya pimpinan mau membenahi. Makanya kadang rapat dinas, mendadak rapatnya diberitahukan supaya tidak terjadi kesalahan yang lebih besar. Itu manfaat hidup dalam kesabaran. Karena konteksnya di sini bicara soal jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Ya. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar agar tidak terulang kesalahan yang sama yang mungkin juga bisa lebih besar. Dan pemimpin berhak untuk menasihati jikalau karyawannya, anak buahnya, anak didiknya berbuat yang kurang baik dalam pekerjaannya. Teguran yang membangun. Marah itu juga bisa bersifat menegur, mendisiplinkan. Itu manfaat itu dalam kesabaran. Nah, sebagai anak buah, kalau ditegur pimpinanmu, diarahkan, ya terima. Misalkan sekarang multimedia ada yang lagi magang. Ya nanti dinasihati oleh pimpinanmu saat ini, ya dituruti. Jangan buat tinggal ngalih. Kok dinasihati, lu nanti mau reucul, mau hilang. Ya. Dengarkan itu. Ini mudahnya saja seperti itu, ya. Oke, multimedia semangat ya. Siapa jawab? Yuwanto. Men, saya lihatnya mulat. Curiga gue di atas. Tempat yang terindah dalam kehidupan Anda. Oke. Kesabaran itu ternyata lebih baik daripada tinggi hati, ya jelas, pasti. Pengkhotbah 7:8, ya.
1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang yang sabar itu kan bisa menguasai diri. Dan orang yang biasa menguasai diri itu adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu statusnya lebih tinggi dari yang tinggi hati. Itu penjelasannya ayat yang ke-8 ini. Jadi mengapa dikatakan panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati? Karena pasti orang yang rendah hati itu bisa sabar. Dia tidak akan terpengaruh untuk pamer, untuk menunjukkan dirinya, untuk mendirikan diri. Dia nggak akan terpengaruh. Dia bisa menguasai dirinya. Tapi orang yang sombong tinggi hati nggak bisa menguasai dirinya. Sehingga dikatakan di sini bahwa panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Amsal 19. Karena saya merasakan ada aura penantian dalam kesabaran yang sudah melewati batas, ya. Langsung saja ayat bagian yang ketiga, ya, supaya tuntas kesabarannya, ya. Haleluya. Amsal 19 ayat 11, ya. Amsal 19 ayat 11, supaya ada kebahagiaan dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya, ya. Ya, kita baca ayat yang ke-11, ya. 1, 2, 3. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kalau ada seseorang yang salah melanggar dan dia bisa memaafkan, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan orang itu dipuji karena bisa memaafkan pelanggaran. Tapi bukan berarti yang melanggar nggak ada hukuman, tetap ada. Tuhan itu panjang sabar, tapi tidak melepaskan orang dari hukuman. Yang salah, ya tetap dihukum. Tapi kesabaran ini untuk menantikan dia berbalik dan bertobat. Jadi orang yang bisa memaafkan pelanggaran adalah orang yang bisa dipuji karena kesabarannya. Dan orang yang sabar itu, dia pasti bisa menguasai dirinya dan tidak ada dendam. Saya tidak percaya kalau orang yang sabar itu dia dendam. Itu saya tidak yakin. Orang yang sabar, dia bisa mengatur hidupnya, bisa menguasai dirinya, dan dia tidak mungkin ada dendam. Dan dia bisa memaafkan pelanggaran itu. Karena apa? Orang yang dendam, hidupnya tidak akan sejahtera. Tapi orang yang sabar dan bisa menguasai diri, hidupnya sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia sejahtera. Karena dia bisa menguasai dirinya dan sabar. Puji Tuhan. Sabar menantikan khotbah selesai. Haleluya. Ini berkatnya. Ya. Tidak ada ayatnya, jadi tenang aja. Tidak ada ayat. Wis, lihat aja. Tidak ada ayatnya, tidak ada. Nanti sampai slide yang kedua tanpa ayat. Wis. Mau sekarang ditutup boleh, tidak apa-apa, ya. Kesabaran itu gaya hidup, lifestyle yang teruji segala keadaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sabar itu berguna di semua lini kehidupan. Jadi kesabaran itu adalah suatu lifestyle atau gaya hidup yang teruji di segala keadaan. Yang artinya adalah dalam keadaan apapun, kesabaran bisa masuk dan juga bisa diuji di keadaan tersebut. Karena ujian kesabaran itu sewaktu-waktu dan di segala keadaan. Tapi mari kita akan belajar kesabaran jadi gaya hidup, lifestyle. Itu asik sekali, ya. Bukan foya-foya, bukan pesta pora, tapi kesabaran jadi lifestyle, jadi gaya hidup. Itu Tuhan pasti senang. Ini anakku yang luar biasa, ini sabar. Ya. Yang kedua, sampai berapa? Dilihat aja, sabar, ya. Ya. Kesabaran bukan melulu diam jika diperlakukan dengan semena-mena. Ini harus kita perhatikan. Jadi bukan berarti kalau kita diam sabar di pelosoro menengai, yo hancurlah kita, hancur jum. Gitu kan. Kita bisa menegur balik, bisa memarahi dalam arti mengungkapkan diri untuk menegur. Kalau kita diperlakukan semena-mena, bukan berarti diam saja, tidak. Konteksnya sabar di sini, kita bisa memunculkan suatu pendapat
bukan hanya diam saja, memunculkan argumentasi, silakan, bukan diam saja. Bisa dilawan dalam konteks untuk memperbaiki kesalahan itu. Kesabaran memberikan masukan yang positif saat orang melakukan yang tidak baik. Mungkin ada yang salah, kita sabar memberikan nasihat. Ada yang salah, kita sabar memberikan masukan yang positif. Ada kesalahan dalam satu latihan, yang mengerti bisa memberikan yang positif. Tapi saat diberikan masukan yang positif, yang salah harus bisa menerima. Kalau menolak, ya nggak bisa. Mentah toh akhirnya. Itu kesabaran. Jadi banyak hal yang kita bisa pahami tentang kesabaran itu. Khususnya siang hari ini, Allah menghendaki supaya kita belajar sabar. Dan orang yang sabar adalah menjadi pelaku firman. Orang yang sabar adalah bisa menguasai dirinya, dan dia bisa rendah hati. Dan orang yang sabar tidak mungkin tinggi hati. Karena tinggi hati itu adalah watak hidup yang lama. Sikap hidup yang baru, kesabaran. Mulai siang hari ini kita belajar untuk sabar, menjadi ciptaan yang baru. Sekian firman Allah pada siang hari ini. Ya, kita tutup Alkitab kita. Menjadi ciptaan yang baru, itulah kehidupan kita semuanya. Semua, baik anak-anak, kaum muda remaja, ya, bapak ibu, kakek nenek, semuanya. Mari kita belajar untuk menjadi ciptaan yang baru, khususnya pada siang hari ini. Allah menghendaki supaya kita belajar sabar dalam segala keadaan. Memang terasa berat, tapi kita memohon kepada kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan memimpin kita, mengarahkan kita, memampukan kita untuk bisa kita belajar sabar dan bisa menguasai diri. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita semuanya. Haleluya. Dan kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Itulah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kumohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Haleluya. Haleluya. Kumohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam tiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kumohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam tiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu.
ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam tiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya. Curahkanlah anggur baru-Mu Tuhan, firman pengajaran-Mu, curahkanlah selalu dalam kehidupan kami, karena hanya dengan firman pengajaran, kehidupan kami dikoreksi, dipulihkan, dan dinyatakan kesalahan-kesalahan kami. Pada siang hari ini, firman pengajaran mengoreksi kami akan kesabaran kami. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan tepat kepada sasaran. Dan pada siang hari ini, kami harus belajar untuk lebih sabar lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di tempat studi kami, di sekolah, pekerjaan, bahkan di dalam keluarga, dalam menghadapi rekan kerja, menghadapi anggota keluarga, anak-anak, menantu, mertua, dalam menghadapi sesama, dan dimanapun juga kami berada. Biarlah firman pengajaran tentang kesabaran ini tetap dapat kami lakukan. Tetapi ya Tuhan, tanpa Engkau menuntun kami, ya Roh Kudus, jika Engkau tidak menuntun kami tidak akan sanggup untuk menjalani kesabaran ini. Sebab itu biarlah kami semuanya, keluarga Sion juga pemirsa yang di rumah, membuka hati supaya Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami, menuntun kami, mengarahkan kami, supaya kami dapat menjadi pribadi yang sabar. Tuhan, terima kasih. Teguran firman-Mu pada siang hari ini sungguh nyata, bahwa Engkau mendaki supaya kami dapat hidup dalam kesabaran. Tuhan, terima kasih. Masih banyak kekurangan dan kelemahan kami, tetapi karena berkat firman yang selalu kami terima, langkah demi langkah, tahap demi tahap, kehidupan kami diperbarui, dan kami semakin disempurnakan, seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terlebih kami bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan kami merasakan sukacita yang besar bahwa Engkau melawat kehidupan kami lewat ujian dan juga firman pengajaran. Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami, keluarga Sion. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Dan untuk hari demi hari, biarlah firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami, mengoreksi, menuntun, mengarahkan kami semuanya, agar kami hidup di dalam kebenaran firman pengajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Dan kami juga berdoa saat ini, siang hari ini, menyatukan hati, khususnya berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Sampai kapan Bapak ini berakhir, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Satu hal yang kami tahu, di tengah derita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Engkaulah gembala aku yang sangat baik, sehingga kami tidak kekurangan, baik jasmani maupun rohani, yaitu firman pengajaran. Kami sangat mengucapkan syukur. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati kami semuanya, baik yang di gereja, yang di rumah, juga yang di luar Surabaya, di luar pulau, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga, kami melaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati semuanya.